Amira adalah wanita muda yang cantik, dengan senyum manis yang bisa meluluhkan hati siapa saja. Dulu, hidupnya begitu bahagia bersama suaminya, Alif. Mereka tinggal di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota, sebuah tempat yang tenang dan damai, yang seolah-olah tidak terpengaruh oleh dunia luar. Rumah mereka, yang terletak di ujung jalan setapak, penuh dengan kenangan indah. Semua orang di desa tahu betapa besar cinta antara Amira dan Alif. Alif, suaminya, adalah pria yang tampak sempurna, tampan, sukses, dan selalu penuh perhatian. Ia bekerja sebagai seorang pengusaha yang cukup terkenal di desa itu. Kehidupannya yang stabil dan penuh kenyamanan membuat Amira merasa aman di sampingnya. Namun, kebahagiaan mereka tak bertahan lama. Satu persatu, Amira mulai merasakan ada yang aneh dengan suaminya. Alif yang dulu selalu ada untuknya, mulai berubah. Ia sering pulang terlambat, dan wajahnya tampak lebih cemas. Suatu hari, Amira merasa ada yang tak beres saat menemukan pesan-pesan misterius di ponsel Alif yang tergeletak di meja. Pesan-pesan itu bukan untuknya. Ada wanita lain. Hatinya hancur. Cinta yang selama ini ia rawat, ternyata tak seindah yang ia kira. Amira, yang sebelumnya tidak pernah berpikir untuk meragukan suaminya, kini terperangkap dalam kebingungannya. Perasaan cinta dan benci bercampur aduk dalam dirinya. Tidak hanya cemburu, ia merasa terhianati, dihianati oleh orang yang seharusnya paling ia percayai. Amira tahu, untuk melanjutkan hidup dengan Alif, dia harus membuat sesuatu yang drastis, sesuatu yang bisa membuat suaminya kembali kepadanya. Di tengah kebingungannya, Amira mendengar bisikan dari seorang wanita tua yang dikenal sebagai dukun di desa tersebut. Wanita itu sering dijauhi oleh orang-orang karena kisahnya yang penuh dengan misteri. Konon, dukun tua itu memiliki kekuatan untuk mengubah takdir seseorang. Amira merasa ada sesuatu yang bisa membantunya di sana. Dia ingin Alif kembali, apapun caranya. Dukun itu hidup di sebuah rumah tua di pinggir hutan, jauh dari jangkauan orang-orang. Amira yang telah kehilangan arah dan harapan, akhirnya memutuskan untuk menemui wanita itu. Ketika Amira sampai di rumah dukun tersebut, suasana malam yang hening tiba-tiba terasa menekan. Langkah kaki Amira berhenti sejenak. Apakah dia siap untuk menjalani jalan yang gelap dan tak terduga ini? Dengan rasa cemas dan penasaran, Amira mengetuk pintu rumah dukun tua itu, tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Amira melangkah perlahan masuk ke dalam rumah dukun tua yang sempit dan remang-remang. Pintu kayu yang berderit itu menambah kesan angker dari tempat itu. Bau rempah-rempah dan dupa menyelimuti udara, memberi kesan bahwa waktu seperti berhenti di tempat ini. Dukun tua itu, seorang wanita berusia lebih dari setengah abad, berdiri di tengah ruangan yang dihiasi dengan berbagai macam benda aneh. Sebuah patung kecil yang terbuat dari batu hitam tampak diam di sudut, sementara lilin-lilin besar menyala dengan cahayanya yang redup. "Amira, apa yang kamu cari?" Suara dukun itu terdengar berat, namun anehnya, seolah datang dari segala arah. Amira terkejut, tapi ia tidak mundur. Saya ingin suami saya kembali. Saya ingin dia mencintai saya lagi. Saya ingin dia tahu betapa saya mencintainya," jawab Amira dengan suara yang sedikit gemetar. Dukun itu memandang Amira dengan tatapan tajam, seolah bisa menembus langsung ke dalam hati dan pikiran wanita muda itu. "Kamu tahu, cinta itu bisa membunuh. Dan untuk mendapatkannya kembali, kadang-kadang kamu harus membayar harga yang sangat tinggi." Amira merasa dadanya sesak, tapi rasa putus asa membuatnya tetap teguh. "Saya siap. Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya, hampir tanpa berpikir panjang. Dukun itu tersenyum, senyum yang tidak menenangkan. "Kamu ingin Alif kembali, tapi dia sudah terikat dengan sesuatu yang lebih kuat dari sekadar cinta. Aku bisa membantumu. Aku bisa memberimu kekuatan untuk mengendalikannya. Tapi ada harga yang harus dibayar." Amira menggigit bibirnya. Kekuatan? Apa maksudnya? Namun, perasaan ingin mendapatkan Alif kembali lebih besar daripada keraguannya. "Apa yang harus saya bayar?" tanyanya, matanya mulai berbinar penuh harapan. Dukun tua itu mengangkat tangan,
dan seberkas cahaya merah muncul di udara, membentuk lingkaran yang aneh. Cinta yang tulus tak selalu berarti kebahagiaan. Kamu harus memilih, Amira. Pilih kekuatan ini, atau hidupmu akan terus terjebak dalam bayang-bayang. Amira menatap lingkaran itu, merasa seolah-olah dunia di sekitarnya terbalik. Ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa Alif. Tidak, ia tidak akan menyerah. Amira mengangguk. Saya pilih kekuatan itu. Saya siap. Dukun itu tersenyum lebih lebar. Matanya berkilat aneh. Baiklah, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tapi ingat, setiap tindakan ada konsekuensinya. Jangan pernah menganggap ini hanya sekedar permainan. Setelah itu, dukun itu mulai mempersiapkan sebuah ritual. Amira, meski masih diliputi kecemasan, merasa hatinya penuh dengan tekad yang menggebu. Ia tahu ini jalan yang gelap, tapi itu satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali Alif. Ritual dimulai. Setetes darahnya jatuh di atas tanah, menjadi saksi dari awal perubahan hidupnya. Namun, apa yang tak ia sadari adalah, ini hanyalah langkah pertama dari perjalanan yang akan mengubah segalanya. Sejak malam ritual itu, Amira merasa ada yang berbeda. Alif mulai berubah, tapi bukan seperti yang dia harapkan. Mata suaminya yang dulu penuh cinta kini tampak kosong, seolah terperangkap dalam sesuatu yang tak bisa ia lihat. Dia tidak tahu apakah itu karena pengaruh pesugihan yang baru saja dijalani, atau ada hal lain yang terjadi pada mereka. Namun, ia merasakannya, perubahan itu jelas ada. Setiap kali Alif menatapnya, ada sesuatu yang aneh. Seperti ada kekuatan yang mengikat mereka berdua, dan bukan cinta lagi yang mengalir di antara mereka. Namun, alih-alih merasa bahagia dan berkuasa, Amira justru merasa semakin terasingkan. Alif jarang mengajaknya bicara seperti dulu. Keheningan semakin menyelimuti rumah mereka, menggantikan tawa dan obrolan hangat yang biasa mereka miliki. Pada malam hari, ketika Amira sedang menatap dirinya di cermin, ia menyadari ada sesuatu yang berubah pada dirinya juga. Mata kirinya mulai memerah, seolah darah mengalir di balik iris matanya. Makin lama, semakin jelas. Setiap kali ia menatap dirinya sendiri, bayangan itu semakin menonjol. Sesuatu yang gelap dan penuh ancaman, seperti sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Amira mencoba mengabaikan perasaan itu, meyakinkan dirinya bahwa ini hanya efek dari ritual yang baru saja ia jalani. Namun, di malam berikutnya, ketika ia berbicara dengan Alif, ia merasa ada jarak yang semakin lebar antara mereka. Suaminya tampak lebih sering melamun, matanya kosong, seperti ada sesuatu yang menguasainya. Saya merasa ada yang aneh, Alif, ujar Amira, mencoba untuk membuka percakapan, meski hatinya penuh keraguan. Alif menoleh ke arahnya dengan pandangan yang asing. Apa yang aneh? Jawabnya datar, seolah tidak mengenal suara istrinya. Amira terdiam. Rasanya ada yang hilang, sesuatu yang dulu membuat mereka begitu dekat. Alif yang dulu bisa membaca setiap pikiran Amira seolah tidak lagi mengenalnya. Bahkan tatapan matanya yang biasa penuh dengan kasih sayang kini terasa mengerikan, seperti dia melihatnya tanpa perasaan. Perasaan takut mulai merayapi Amira. Apa yang salah? Apa yang telah ia lakukan dengan keputusannya mencari jalan pintas ini? Ia tidak bisa membendung perasaan takut dan gelisah yang terus berkembang. Terkadang, ia merasa ada yang mengawasi mereka. Ada bayangan di luar jendela rumah mereka yang terlihat bergerak, meski tak ada siapa-siapa di sana. Malam-malam Amira semakin sunyi, dan setiap malam ia merasakan kekuatan itu semakin dekat. Dia tidak tahu apakah itu karena pesugihan yang telah dilakukannya, atau jika ini adalah bagian dari kutukan yang datang bersamaan dengan kekuatan yang ia terima. Tapi satu hal yang pasti, konflik di dalam dirinya semakin nyata, dan itu lebih besar daripada yang ia bayangkan. Hari-hari yang dilalui Amira semakin tidak bisa diprediksi. Ketegangan di rumah semakin terasa, bukan hanya di antara dirinya dan Alif, tetapi juga dalam setiap sudut rumah mereka yang dulu penuh dengan kebahagiaan. Amira mulai merasakan kehadiran yang aneh, sesuatu yang mengganggu. Bukan hanya Alif yang berubah, tetapi segala sesuatu di sekitarnya pun terasa berbeda.
Pada suatu malam, saat Amira sedang duduk di ruang tamu sambil membaca buku, dia mendengar suara langkah kaki dari atas. Suara itu berat, namun tidak terburu-buru. Amira menengok ke atas, bingung. Alif? Tidak mungkin. Alif sudah lama tidur. Ia merasa aneh. Perasaan aneh yang datang begitu mendalam. Suara itu semakin keras, seolah-olah mendekat. Namun, ketika ia bangkit dan naik ke atas, tak ada siapa-siapa di sana. Hanya ada sepi yang memenuhi setiap sudut kamar tidur mereka. Amira berdiri di pintu kamar, memerhatikan sekeliling. Tidak ada yang tampak ganjil, tetapi hatinya terasa penuh dengan kekhawatiran. Dia kembali menuruni tangga dengan langkah perlahan, berusaha menenangkan pikirannya. Namun, beberapa hari setelah itu, kejadian-kejadian aneh semakin intens. Di tengah malam yang sunyi, Amira mendengar suara-suara pelan seperti bisikan. Awalnya, dia berpikir itu hanya angin atau suara dari luar rumah. Tapi suara itu semakin jelas. Seperti ada yang memanggil namanya. Amira menahan napasnya dan mendekatkan telinganya ke dinding kamar tidur. Di sana, dalam keheningan malam yang pekat, suara itu semakin keras. Amira! Amira! Bisikan itu terdengar semakin jelas, semakin mendalam, seakan berasal dari dalam dirinya sendiri. Tiba-tiba, cahaya lampu kamar tidur berkedip, dan bayangan hitam melintas cepat di depannya. Hanya dalam sekejap, bayangan itu menghilang begitu saja. Amira terkejut dan hampir terjatuh. Di luar jendela, langit terlihat sangat gelap, seakan dunia di luar sana juga berubah, menjadi suram dan penuh ancaman. Dia merasa ada sesuatu yang mengawasinya, menyelusup ke dalam pikirannya, mengendalikannya. Hari berikutnya, Amira merasa sangat lelah. Matanya merah dan berat, seperti tidak cukup tidur. Namun, lebih dari itu, ia merasakan tubuhnya tidak lagi sepenuhnya dalam kendali. Ada perasaan yang sangat kuat menguasai dirinya. Perasaan gelap yang semakin dalam, seperti ia sedang terhisap oleh kekuatan tak terlihat. Seiring berjalannya waktu, ia merasa ada sesuatu yang menggerakkan tubuhnya tanpa izin. Tidak jarang, dia merasa seperti dia bukan lagi dirinya sendiri. Alif juga semakin aneh. Terkadang, ketika mereka berdua bertemu pandang, Amira melihat kilatan ketakutan di mata suaminya. Padahal, Alif tidak pernah tampak takut pada apapun sebelumnya. Ada sesuatu yang mengikat mereka berdua, dan Amira mulai menyadari bahwa pengaruh pesugihan yang ia terima tidak hanya memengaruhi dirinya, tapi juga Alif. Setiap malam, Amira terjaga, matanya terbuka lebar, tak bisa tidur. Kadang, dalam kesunyian malam, ia mendengar langkah kaki yang bukan dari Alif. Kadang, dia melihat bayangan hitam berkelebat cepat di ujung pandangannya, hanya untuk menghilang begitu saja. Ada sesuatu yang semakin jelas. Dunia mereka, kehidupan mereka, mulai dihantui oleh kekuatan yang tidak bisa mereka kendalikan. Dan Amira tahu, semakin lama ia membiarkan kekuatan itu menguasai hidupnya, semakin sulit untuk melarikan diri. Amira merasa semakin terpojok. Kejadian-kejadian ganjil yang menimpa dirinya dan Alif tidak bisa lagi dia abaikan. Semakin lama, semakin jelas bahwa kekuatan yang ia terima dari dukun tua itu bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan. Setiap malam, mimpi buruk datang menghantui, dan setiap kali ia terjaga, perasaan tercekik itu semakin intens. Ada yang salah, sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya. Suatu pagi, setelah terbangun dari tidur yang tak nyenyak, Amira menemukan sesuatu yang mengejutkannya di dalam kamar mereka. Sebuah buku tua tergeletak di meja dekat tempat tidur. Buku itu bukan miliknya, dan Alif tampaknya tidak pernah membicarakan buku itu. Dengan tangan gemetar, Amira membuka halaman pertama. Di sana, tertulis beberapa kata dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Namun, ada satu kalimat yang menarik perhatian. Darah yang mengalir akan mengikat jiwa, tetapi tidak selamanya menjadi milikmu. Amira merasa sesuatu dalam dirinya bergolak. Kalimat itu terasa begitu asing, tetapi juga mengerikan. Ia memutar otak, mencoba mencari tahu apa arti dari kata-kata itu. Namun semakin ia membacanya, semakin terasa berat dadanya. Lalu,
Tiba-tiba, pikirannya teringat pada ritual yang ia jalani di rumah dukun tua itu. Hari itu, Amira memutuskan untuk menemui dukun tersebut lagi. Ada yang tidak beres, dan ia harus tahu lebih banyak. Ia ingin mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya dan Alif. Ketika sampai di rumah dukun itu, ia merasa seperti memasuki dunia yang berbeda. Suasana gelap dan penuh dengan bau dupa kembali menyergapnya. Dukun tua itu duduk di sudut ruangan, dengan pandangan yang sudah tidak asing lagi. "Amira, kau sudah datang," kata dukun itu dengan nada tenang, seolah sudah tahu apa yang akan ditanyakan. "Kenapa ini terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi dengan saya dan Alif?" Amira hampir tidak bisa menahan diri. Wajahnya penuh kekhawatiran, suaranya bergetar. Dukun itu menghela napas panjang, lalu berkata, "Kekuatan yang kau cari, Amira, tidak semudah yang kau bayangkan. Aku memberimu jalan, tapi kau harus siap menanggung konsekuensinya. Apa yang kau lakukan bukan sekadar mengendalikan Alif, tapi mengikatnya pada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap." Amira merasa tubuhnya lemas. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan suara pelan. Dukun itu memandangnya dalam-dalam, seakan menilai apakah Amira siap untuk menerima kenyataan. "Kekuatan yang aku berikan padamu adalah pesugihan yang tak hanya mengikat jiwa, tetapi juga darah. Ketika kau melakukan ritual itu, kau telah memberikan darahmu sebagai syarat. Alif juga, pada akhirnya, akan terikat. Tapi ikatan ini bukan cinta, melainkan kutukan." Amira terdiam, kata-kata itu seperti petir yang menyambar. "Jadi, kami tidak akan bisa bebas dari ini." Dukun itu menggeleng pelan. "Tidak. Kekuatan yang kau terima adalah rantai yang mengikat kalian berdua. Setiap keputusan yang kau ambil akan membawa kalian lebih dalam ke dalam kegelapan." Amira merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Semua yang ia harapkan, semua yang ia lakukan untuk mendapatkan Alif kembali, malah membuatnya terjebak dalam sebuah kutukan yang semakin sulit untuk lepas. Bayangan hitam yang semakin mendekat di setiap malam bukan lagi sesuatu yang bisa ia hindari. Kini, ia tahu, keputusan yang ia ambil telah membawa mereka berdua ke jalan yang tak bisa kembali. Amira merasa dunia di sekitarnya semakin sempit. Kutukan yang dijanjikan oleh dukun tua itu kini tidak hanya membelenggu dirinya, tetapi juga Alif. Apa yang awalnya terasa seperti jalan pintas untuk mendapatkan kembali cintanya, kini berubah menjadi mimpi buruk yang semakin sulit untuk dia hadapi. Alif bukan lagi suaminya yang dulu, dan dirinya pun semakin terperangkap dalam kekuatan gelap yang tidak pernah ia bayangkan. Namun, ada satu hal yang masih tersisa dalam dirinya, keinginan untuk melawan. Amira tahu, meskipun kekuatan itu begitu besar, ia masih memiliki kendali atas pilihannya. Meski hatinya penuh dengan ketakutan, dia memutuskan untuk tidak menyerah. Jika ada cara untuk membebaskan diri, dia akan mencobanya. Setelah pertemuannya dengan dukun tua, Amira merasa semakin sadar akan bahaya yang mengancam. Dia tak bisa terus hidup dengan ketakutan ini. Dengan langkah yang penuh keraguan, ia mulai mencari cara untuk mengakhiri kutukan yang kini menghantui mereka. Ia tidak tahu apakah ada jalan keluar, tetapi ia harus mencoba. Pada malam yang penuh dengan ketegangan, saat Alif tertidur lelap di sampingnya, Amira memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berani. Dia mengambil buku tua yang ia temukan di kamar mereka beberapa hari lalu. Buku itu, meski penuh dengan tulisan yang sulit dimengerti, memiliki petunjuk-petunjuk yang bisa membantu. Amira mempelajari setiap kata dengan hati-hati, berusaha menemukan cara untuk membebaskan dirinya dan Alif dari kutukan yang mengikat mereka. Di tengah malam yang sunyi, Amira membaca mantra yang ada dalam buku itu, berharap bisa memutus ikatan yang semakin mengikat mereka. Namun, setiap kata yang terucap seolah menambah berat beban di dadanya. Ada getaran aneh yang muncul setelah mantra itu dibaca. Langit malam di luar jendela tiba-tiba berubah gelap, dan udara menjadi dingin. Alif terbangun, matanya yang kosong menatap Amira dengan tajam. "Apa yang kau lakukan?" Suara Alif terdengar berat dan penuh ancaman. Wajahnya tampak semakin pucat, dan matanya yang dulunya penuh cinta kini dipenuhi kekosongan yang menakutkan. "Alif,
Kita harus keluar dari sini. Kita harus menghentikan semuanya. Seru Amira, merasa putus asa. Kita tidak bisa terus hidup dalam bayangan ini. Tidak seperti ini. Alif bangkit dari tempat tidur, tubuhnya bergerak dengan cepat. Namun ada sesuatu yang aneh di setiap gerakannya. Seolah tubuhnya dikendalikan oleh kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Kau tidak bisa lari dari ini, Amira, katanya, suaranya rendah dan mengerikan. Kau sudah memilih jalanmu. Amira mundur, tetapi rasa takut itu tidak membuatnya berhenti. Tidak, aku tidak akan menyerah. Aku akan mengakhiri ini, Alif. Kita berdua bisa keluar dari sini. Namun, sebelum Amira bisa melangkah lebih jauh, kekuatan yang tidak terlihat itu menahan tubuhnya. Rasanya seperti ada tangan yang tak kasat mata yang menariknya ke bawah, membuatnya jatuh tersungkur di lantai. Tanpa sadar, Amira menjerit, merasakan ada sesuatu yang menguasai dirinya. Alif berdiri di sana, melihatnya dengan tatapan kosong, seolah tidak ada lagi rasa cinta di matanya. Tidak ada jalan kembali, Amira. Kita sudah terikat selamanya. Amira merasa dunia di sekitarnya berputar. Ia tahu bahwa kekuatan ini lebih besar dari apa yang bisa ia lawan sendirian. Namun, tekadnya belum padam. Meskipun tubuhnya lemah, hatinya masih membara dengan semangat untuk melawan. Dia tidak akan membiarkan hidupnya dan Alif terus dihantui oleh kutukan yang tak terlepas. Apapun yang harus ia lakukan, ia akan berjuang. Amira merasa semakin terperangkap dalam cengkraman kutukan yang telah ia pilih. Keputusannya untuk mencari balas dendam telah membawa mereka pada jalan gelap yang tak bisa mereka hindari. Namun, malam ini, segala yang ia rasakan sebelumnya, ketakutan, kecemasan, kegelisahan, mencapai puncaknya. Teror yang datang menghantui mereka berdua semakin nyata. Malam itu, setelah kejadian di kamar tidur yang membuat tubuh Amira lemas, suasana rumah semakin terasa menakutkan. Alif, yang kini lebih sering diam, duduk di sudut ruang tamu dengan pandangan kosong. Seolah-olah jiwanya tak lagi ada di sana. Mata Amira menangkap sesuatu yang lebih menyeramkan. Bayangan-bayangan gelap yang berkelebat cepat, bergerak di luar pandangan. Suara-suara aneh juga semakin sering terdengar. Bisikan halus yang seakan berasal dari dalam dinding rumah mereka. Namun, malam ini, suara itu semakin keras. Suara bisikan yang bukan hanya datang dari satu arah, tetapi seolah memenuhi seluruh ruangan. Amira menggigil, dan tanpa sadar, matanya mencari Alif. Namun, pria yang dulunya penuh semangat itu hanya duduk diam, tak bergeming. Tubuhnya kaku, matanya menatap kosong. Seperti ada yang menguasai dirinya. Tiba-tiba, pintu depan rumah berderi terbuka, meskipun tidak ada angin. Amira berlari ke sana, matanya membelalak saat melihat sosok gelap yang berdiri di ambang pintu. Sosok itu tinggi, tubuhnya diselimuti oleh bayangan hitam, dan matanya bersinar merah. Tak ada suara, hanya tatapan yang begitu tajam, menembus langsung ke dalam jiwanya. Amira! Alif! Suara itu bergema di dalam kepalanya, bukan dari mulut sosok itu, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Kalian tak bisa melarikan diri dari ini. Kalian sudah terikat. Amira mundur, jantungnya berdebar kencang. Tubuhnya gemetar. Siapa kamu? Suaranya hampir tak terdengar, tercekat oleh ketakutan yang luar biasa. Sosok itu tidak menjawab, tapi langkah-langkahnya yang berat semakin mendekat. Setiap langkah yang ia ambil, Amira merasa dunia di sekitarnya semakin menutup. Ketika sosok itu berdiri tepat di depan pintu, Amira merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, seolah kekuatan gelap itu langsung merasuk ke dalam tubuhnya. Alif, yang sebelumnya tak bergerak, kini berdiri dengan tubuh kaku. Matanya yang kosong perlahan berubah, namun bukan menjadi manusia yang Amira kenal. Seperti ada sesuatu yang menguasainya. Dalam sekejap, Alif bergerak menuju Amira dengan kecepatan yang tidak wajar, seolah tubuhnya tidak lagi miliknya. Amira terperanjat. Alif, jangan! Ia berteriak, berusaha mundur. Tapi langkahnya terhenti, seolah tubuhnya terikat oleh kekuatan yang tak bisa ia lihat. Sosok gelap itu mengangkat tangan,
Dan dalam sekejap, Amira merasakan sesuatu yang sangat berat menekan dadanya. Tanpa peringatan, semua teror yang ia rasakan selama ini menjadi nyata. Semua bayangan, suara, dan bisikan yang selama ini datang dengan perlahan, kini datang sekaligus dalam satu ledakan dahsyat. Ada yang menekan pikiran Amira, menguasainya, seolah dunia ini sudah bukan miliknya lagi. Dia bisa merasakan keberadaan itu dalam dirinya, merasuk, mengikatnya dalam sebuah ikatan yang tak bisa diputus. Amira merasakan ketakutan yang lebih besar dari apa yang bisa ia bayangkan. Di depannya, Alif kini berada dalam pengaruh yang lebih kuat dari sebelumnya, dan sosok gelap itu semakin mendekat. Selesaikan semuanya, Amira. Suara itu kembali bergema. Pilihanmu sudah dibuat. Tidak ada jalan kembali. Amira menutup matanya sejenak, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tahu, teror ini bukan hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam dirinya sendiri. Perjuangannya melawan kutukan ini mungkin sudah terlambat. Tetapi, ada satu hal yang masih tersisa dalam hatinya, keinginan untuk bertahan, meski teror ini semakin menjadi-jadi. Amira merasa seolah dunia di sekitarnya runtuh. Kekuatan gelap itu tidak hanya menguasai Alif, tetapi juga dirinya. Setiap langkah yang ia ambil, seolah ada yang menariknya kembali ke dalam kegelapan. Sosok hitam yang berdiri di hadapannya, dengan mata merah menyala, mengukir rasa takut yang mendalam. Ada sesuatu yang begitu jahat dalam diri sosok itu, yang bahkan lebih menakutkan daripada apapun yang pernah Amira bayangkan. Namun, dalam ketakutan yang menggelayuti dirinya, Amira masih merasa ada sedikit harapan. Dia masih bisa merasakan hatinya yang tidak sepenuhnya hilang. Ketika sosok gelap itu melangkah lebih dekat, Amira berusaha menarik nafas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian yang tersisa. "Kenapa kamu melakukan ini?" Amira akhirnya bersuara, meskipun suara itu terdengar terputus-putus. "Apa yang kamu inginkan dariku? Dari kami?" Sosok itu tidak langsung menjawab. Justru, ia tersenyum lebar, senyum yang penuh dengan kejahatan. "Kalian sudah memilih jalan ini, Amira. Aku hanya menjalankan takdir kalian. Apa yang kalian inginkan? Cinta, kekuasaan, balas dendam. Semua itu ada harganya. Dan kalian sudah membayarnya dengan darah." Mata merah sosok itu semakin terang, seolah menyala dalam kegelapan malam. Alif, yang semula tampak kosong dan terhipnotis, mulai bergerak. Pandangannya berubah, matanya mulai fokus, seakan mendengar sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh Amira. Namun, ia masih tidak bisa mengontrol tubuhnya. Seperti ada sesuatu yang menguasai seluruh tubuhnya, menggerakkan setiap bagian tubuhnya dengan cara yang menakutkan. Amira merasa sebuah dorongan kuat untuk menghindar, tapi tubuhnya seolah tertahan, terikat oleh kekuatan tak terlihat. Keputusannya untuk melawan mulai meragukan. Ia tahu, kekuatan ini lebih besar dari dirinya, lebih gelap dari apapun yang ia pikirkan sebelumnya. Tapi ada satu hal yang menguatkan hatinya. Dia tidak bisa menyerah. "Tidak seperti ini, Alif," serunya, mengharapkan ada secercah kesadaran dalam diri suaminya. "Alif, ingat siapa kita. Ingat siapa dirimu." Alif berhenti sejenak, matanya yang kosong perlahan menatap Amira. Dalam tatapan itu, ada kilatan kecil, sesuatu yang mirip dengan kesadaran. Amira merasa harapan itu kembali menyala, walau hanya sebentar. Namun, sosok gelap itu segera mendekatkan tangannya, menghentikan segala bentuk perlawanan. "Kau pikir ia akan kembali padamu?" tanya sosok itu dengan nada mengejek. "Kau sudah memilih, Amira. Keputusan ini akan menentukan hidupmu dan hidupnya." Tiba-tiba, Amira merasakan sebuah dorongan kuat dari dalam dirinya, sebuah kekuatan yang tidak ia kenali. Itu bukanlah kekuatan dari ritual gelap yang ia jalani, tetapi sesuatu yang datang dari dalam hatinya. Sebuah keberanian yang terlahir dari ketakutannya sendiri. Dengan kekuatan itu, ia berteriak, mencoba untuk memecah kekuatan yang mengekangnya. "Aku tidak takut padamu," kata Amira dengan suara yang tegas. Di saat itu, dunia di sekitarnya seolah bergetar. Sosok gelap itu mundur selangkah,
Dan Alif, yang semula tampak terjebak dalam pengaruh kekuatan itu, mulai bergerak perlahan. Tatapannya menjadi lebih tajam, dan tubuhnya yang semula kaku mulai mengendur. Meskipun ketakutan masih menghantui Amira, dia tahu bahwa mungkin, hanya mungkin, ada harapan untuk melawan kegelapan yang menguasai mereka berdua. Namun, sebelum Amira bisa melangkah lebih jauh, sosok itu mengangkat tangannya sekali lagi. "Kau memang berani, Amira. Tapi apakah itu cukup untuk mengalahkan takdir?" Suara itu bergema, semakin memekakan telinga, dan dunia sekitar mereka kembali dipenuhi dengan kegelapan yang mendalam. Pagi itu, semuanya tampak tenang. Matahari menyinari halaman rumah dengan lembut, burung-burung berkicau, dan suara aktivitas warga kembali terdengar. Rumah Amira tidak lagi dikelilingi hawa dingin mencekam seperti malam-malam sebelumnya. Alif duduk di teras, menatap kosong ke arah kebun kecil yang selama ini tak pernah ia hiraukan. Di sebelahnya, Amira memegang cangkir kopi yang sudah dingin sejak 20 menit lalu. Mereka tidak banyak bicara. Tapi untuk pertama kalinya, rumah itu terasa normal. "Menurutmu, semua ini benar-benar sudah selesai?" tanya Amira pelan, tanpa menoleh ke arah suaminya. Alif tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk kecil, lalu menarik napas dalam. "Kayaknya iya." "Malam itu, waktu kau teriak dan sosok itu lenyap, aku merasa ada sesuatu yang pecah di dalam kepalaku. Kayak kabut hitamnya menghilang." Amira masih ragu. Semua kejadian ganjil yang mereka alami begitu intens, begitu nyata, dan seolah mengakar kuat. Rasanya terlalu mudah kalau semuanya benar-benar berakhir hanya karena satu teriakan atau satu momen keberanian. Tapi ia tidak punya bukti untuk mengatakan bahwa ada yang masih salah. Warga desa juga mulai kembali berinteraksi dengan mereka. Tidak ada lagi tatapan curiga atau bisik-bisik lirih saat mereka lewat. Pak Lurah bahkan sempat mampir membawa pisang goreng dan bertanya apakah mereka baik-baik saja. Seakan semuanya memang sudah kembali seperti semula. Namun, Amira masih merasa aneh. Setiap malam, ia masih terbangun mendadak, berkeringat dingin, meskipun tidak ada lagi sosok hitam di sudut ruangan. Alif juga kadang terlihat melamun, seperti mencoba mengingat sesuatu yang kabur. Tapi mereka berdua sepakat untuk tidak membahasnya lebih lanjut. Mungkin itu hanya trauma. Mungkin itu hanya sisa ketakutan. Hari-hari berlalu. Amira mulai membersihkan rumah, membuka tirai yang sudah lama tertutup, dan bahkan memasak lagi. Ia ingin mempercayai bahwa hidup mereka benar-benar kembali normal. Tapi ada satu hal yang terus mengganggunya. Sebuah bekas luka kecil di dada Alif, seperti bekas terbakar. Alif bilang itu mungkin hanya gigitan serangga atau gesekan saat mereka panik. Tapi Amira tahu, bekas itu muncul malam setelah sosok gelap itu menghilang. Mereka berdua memilih untuk diam. Mereka tidak membahas mimpi-mimpi aneh yang masih datang sesekali. Mereka tidak menyentuh lagi kotak tua yang dulu mengawali semua ini. Bagi dunia luar, mereka adalah pasangan yang sudah melewati cobaan. Tapi di dalam hati mereka, ada keraguan yang tak bisa ditepis. Dan meski semua terlihat damai, Amira merasa ada sesuatu yang belum benar-benar selesai. Sudah 2 minggu sejak semuanya terlihat normal kembali. Rumah yang tadinya terasa dingin dan berat kini seperti kembali hangat. Alif sudah bisa tertawa lagi, walau kadang tawanya terasa hampa. Amira juga berusaha menjalani hari-harinya seperti biasa, menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah, mencoba tak memikirkan kejadian-kejadian aneh yang sempat membuat mereka nyaris gila. Mereka bahkan sempat liburan sebentar keluar kota, hanya untuk mengalihkan pikiran. Tapi malam itu, Amira tahu, sesuatu belum benar-benar selesai. Ia sedang membereskan rak buku di kamar, atas ketika tangannya menyentuh sesuatu yang keras di balik tumpukan selimut lama. Ketika ia tarik, jantungnya nyaris berhenti. Kotak tua itu. Padahal dia sendiri yang menguburnya di belakang rumah. Bersama Alif. Ia ingat betul, menggali lubangnya dalam-dalam, menyiram tanahnya dengan air garam, dan menaburkan bunga 7 rupa. Mereka bahkan membacakan doa-doa agar semua berakhir. Tapi sekarang kotak itu kembali, seakan tak pernah disentuh tanah sekalipun. Dengan tangan gemetar,
Amira membukanya. Isinya hanya satu, foto hitam putih, sudah agak pudar. Terlihat seorang perempuan berdiri di samping seorang pria. Wajah mereka bahagia, penuh senyum. Tapi yang membuat Amira nyaris kehilangan keseimbangan adalah wanita itu dirinya. Tapi pria di sampingnya bukan Alif. Amira terpaku, mencoba mengingat. Ia yakin tak pernah berfoto seperti ini. Ia tak kenal pria itu, tapi wajahnya terasa familiar. Seperti bayangan samar dari mimpi buruk yang terus menghantuinya. Amira, suara Alif terdengar di ambang pintu. Ia berbalik. Alif berdiri dengan wajah cemas, matanya penuh keraguan. Kamu nemuin kotaknya? Ya. Amira mengangkat foto itu. Siapa dia? Liv? Tanyanya, suaranya serak. Alif tak langsung menjawab. Ia melangkah masuk perlahan. Kamu nggak seharusnya ingat. Kamu jawab aku sekarang. Suara Amira mulai meninggi. Siapa pria ini? Dan kenapa aku ada di foto ini? Alif terdiam lama. Lalu perlahan, ia bicara. Kamu bukan Amira yang sebenarnya. Amira mengerutkan dahi. Maksudmu apa? Alif menarik napas panjang. 3 tahun lalu, aku kehilangan istri aku. Dia hilang karena kotak itu. Tapi aku nggak bisa terima. Aku cari segala cara buat ngembaliin dia. Dan kotak itu ngerespons. Tapi waktu dia kembali, dia bukan lagi orang yang sama. Dia kosong, nggak inget apa-apa. Tapi wajahnya, tubuhnya, semuanya sempurna. Seperti dulu. Seperti kamu sekarang. Amira memundurkan tubuhnya. Jadi aku ini, apa? Bayangan? Boneka? Enggak. Alif cepat-cepat memotong. Kamu hidup. Kamu nyata. Tapi kamu bukan Amira yang dulu. Kamu diciptakan ulang. Sama kotak itu. Terus kenapa aku mulai ingat semua ini sekarang? Kotak itu aktif lagi, kata Alif lirih. Dan kalau kamu mulai mengingat, artinya waktumu nggak lama lagi. Dia yang asli, mungkin akan kembali. Dan kamu harus pergi. Ruangan tiba-tiba terasa dingin. Udara menjadi berat. Amira merasa tubuhnya mulai seperti mengambang. Seperti ada yang menarik dari dalam dirinya. Ia mencoba melawan, tapi kakinya melemas. Enggak, aku gak mau kemana-mana. Ini hidupku, teriak Amira. Aku istrimu. Aku yang selama ini di samping kamu. Bukan dia. Alif meneteskan air mata. Kamu lebih baik dari dia, Mira. Kamu lebih lembut, lebih sabar. Tapi aku nggak bisa milih. Kotaknya nggak kasih pilihan. Tubuh Amira mulai memudar. Tangannya tembus pandang, seperti kabut yang perlahan menghilang. Ia mencoba berlari ke arah Alif, tapi tak bisa. Ia hanya bisa berdiri di sana, menangis. Alif, jangan tinggalin aku. Maafkan aku, bisik Alif, jatuh berlutut sambil memeluk kotak itu. Dalam sekejap, ruangan kembali gelap. Kotaknya menutup sendiri. Tak ada suara, tak ada teriakan. Hanya kesunyian yang menelan semuanya. Ketika Alif membuka mata, ia melihat kotak itu tetap tertutup rapat. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya, hanya ada foto baru. Amira, sendirian. Berdiri di taman belakang rumah, tersenyum. Tapi kini, wajahnya tampak lebih asing. Seperti wanita yang tidak ia kenal. Alif memeluk foto itu. Air matanya menetes jatuh ke dalam kotak. Amira, aku bahkan gak tahu lagi yang mana kamu. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari bawah. Pelan, teratur. Mas. Suara itu, suara perempuan. Tapi bukan suara Amira. Alif menoleh ke arah tangga. Di sana, berdiri sosok wanita. Wajahnya sama persis. Tapi sorot matanya dingin. Sudah waktunya aku kembali, katanya. Alif terdiam. Tubuhnya gemetar. Ia sadar, kisah ini belum selesai. Mungkin tidak akan pernah.